warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Lutfi Hadi Aminuddin MAG selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat, Bapak Muktadin Amri MSAK selaku Kepala Jurusan Perbankan Syariah. Dan yang terhormat, Ibu Ika Septiana Windy Antari MSAT selaku dosen pembimbing. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Reputasi dan Kualitas Pelayanan Bank terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ponorogo. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pipit Widiawati dengan NIM 402200181 dari jurusan Perbankan Syariah H. Nah, adapun pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang saya mengambil judul ini, yaitu bertepatan pada tanggal 1 Februari 2021 yang menjadi penanda bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi satu entitas yang bernama Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ponorogo ini memiliki lokasi yang cukup strategis dan telah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada nasabah. Namun masih saja ada nasabah yang tidak loyal terhadap Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Nah, kualitas pelayanan dan reputasi perusahaan yang kurang baik atau belum dikenal masyarakat luas sehingga dapat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Dan reputasi positif tentunya akan membangunkan loyalitas nasabah terhadap perusahaan, sedangkan reputasi negatif tentunya juga akan mengurangi kepuasan ataupun loyalitas nasabah terhadap bank itu sendiri. Adapun rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian kali ini, yang pertama adalah bagaimana pengaruh reputasi bank terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan bank terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh reputasi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Kemudian tujuan dari penelitian saya kali ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh reputasi bank terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan bank terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh reputasi dan kualitas pelayanan bank terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ponorogo. Adapun manfaat penelitian yang saya lakukan kali ini yaitu memiliki manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Nah, untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan yang berguna untuk memecahkan masalah dalam beragam keperluan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa saja merujuk pada perusahaan, organisasi sosial, civitas akademika, dan lainnya. Nah, untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Untuk yang pertama, bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah landasan teori, dan bab 3 adalah metodologi penelitian, bab 4 adalah hasil dan pembahasan, serta bab 5 adalah bab penutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu bab 2. Di sini ada landasan teori. Nah, saya di sini akan mendeskripsikan sedikit tentang deskripsi teori, yaitu ada kepuasan nasabah, ada kualitas pelayanan, dan juga reputasi perusahaan. Nah, yang pertama adalah kepuasan nasabah. Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi, maka pelanggan akan tidak puas. Kemudian untuk kualitas pelayanan, yaitu tingkat keunggulan yang diharapkan. Selain itu juga berkaitan dengan tindakan pengendalian atas keunggulan untuk memenuhi harapan konsumen. Dan untuk yang ketiga ada reputasi.
Nah, reputasi perusahaan ini sendiri merupakan hasil evaluasi keseluruhan yang didapat dari pengalaman langsung yang berhubungan dengan pihak perusahaan dari sudut pandang customer sebagai salah satu stakeholder terhadap produk dan layanan perusahaan, termasuk di dalamnya aktivitas komunikasi dan interaksinya dengan perwakilan dari pihak perusahaan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 5 penelitian terdahulu dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang pertama dari Mutmainah 2017 dengan judul Pengaruh Layanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah. Yang kedua dari Atik Maratus Solihah 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Sudirman II Ngawi. Dan yang ketiga dari Dini Rizky Lestari dan Yulia Tri Kusumawati 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Reputasi Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Kaltim-Tara Samarinda. Dan yang keempat adalah dari Zulfandi Hamzah dan Astri Ayu Purwati 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah. Dan yang kelima adalah dari Ailia Nurrahmasyari dan juga dari Rofiul Wahyudi 2019 dengan judul Pengaruh Reputasi Terhadap Loyalitas Nasabah di BBRS Sukawati Sragen. Adapun kerangka berpikir pada penelitian saya kali ini, yang pertama ada reputasi sebagai X1, yang kedua ada kualitas pelayanan sebagai X2, dan kepuasan nasabah sebagai variabel Y. Nah, gambar X1 merupakan variabel independen yang memiliki hubungan terhadap variabel Y secara parsial. Sedangkan gambar X2 merupakan variabel independen yang memiliki hubungan terhadap variabel Y secara parsial. Kemudian untuk X1 dan X2 merupakan variabel independen yang memiliki hubungan terhadap variabel Y secara simultan. Adapun hipotesis yang saya ambil pada penelitian saya kali ini, yang pertama, hipotesis pertama, H0, tidak terdapat pengaruh reputasi terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Untuk H1, yaitu terdapat pengaruh reputasi terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Untuk hipotesis kedua, yaitu H0, tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Untuk H1, yaitu terdapat pengaruh kualitas pelayanan bank terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo. Sedangkan hipotesis yang ketiga, yaitu H0, tidak terdapat pengaruh reputasi dan kualitas pelayanan bank terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ponorogo. Dan untuk H1-nya, minimal ada satu variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ponorogo. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, yaitu ada rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian di sini adalah proses merancang studi melibatkan pemecahan, perencanaan yang ketat, dan pengambilan keputusan. Dan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang termasuk dalam penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Kemudian untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei karena dalam pengumpulan data, peneliti menghimpun informasi dari para responden menggunakan kuesioner sebagai metode penelitian. Selanjutnya untuk lokasi penelitian ini bertempat di Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo yang berada di Jalan Hos Cokro Aminoto Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Dan untuk jenis dan sumber data, jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan sumber data yang saya gunakan adalah data primer. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, dalam penelitian saya kali ini, saya mengambil populasi yaitu seluruh nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokro Aminoto Ponorogo sampai dengan Oktober 2022, yaitu populasi sejumlah 7.184 nasabah. Dan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling yang merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak dan tidak memperhatikan strata yang terdapat di dalam populasi. Dan untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 98,627 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya terkait teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan kuesioner dengan skala pengumpulan Likert 4 poin. Dan untuk instrumen penelitian dari instrumen reputasi dengan menggunakan indikator, yang pertama ada emotional appeal, dan juga yang kedua ada product and service, yang ketiga ada vision and leadership, yang keempat ada financial performance, yang kelima ada social responsibility, dan yang keenam ada workplace environment. Dan untuk kualitas pelayanan dengan indikator, yang pertama ada tangible atau bukti langsung, yang kedua ada reliability, yang ketiga ada responsiveness atau daya tanggap, yang keempat ada asuransi atau jaminan dan kepastian, dan yang terakhir ada empathy. Dan untuk kepuasan nasabah dengan indikator kepuasan nasabah keseluruhan, yang kedua ada dimensi kepuasan pelanggan, yang ketiga ada konfirmasi harapan, yang keempat ada niat beli ulang, dan yang kelima adalah kesediaan untuk merekomendasikan. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama menggunakan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dan yang kedua ada uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear berganda, kemudian ada UDF, uji T, dan juga uji koefisien determinasi. Sekian, terima kasih pemaparan proposal yang saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya membuka kritik dan saran selebar-lebarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.